Baik, oke. Mas Aji Rahmat Putranto yang saya kenal namanya nih. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Aji Rahmat Purwanto. Oh Purwanto, salah saya. Oke. Di mana nih sekarang Mas posisi? Di Jogja, standby di rumah aja, nggak kemana-mana. Oke, sebenarnya saya kenal Mas Aji nih udah lama ya. Saya manggilnya bukan kakak ya, kalau seringnya Mas ya. Iya. Karena dari Jogja dan Biasa. kebetulannya udah kebiasaannya begitu, dan saya kenal waktu saya jadi dulu ketua DKR dulu Kembangan. Ya. Waktu tahun 2006 kurang lebih lah. Saya ngundang Mas Aji pertama kali untuk ngisi upgrading saya waktu itu. Di Kembangan, habis Di itu DKR ya? ya Kembangan. di DKR. Habis itu kita ketemu lagi di Raimuna Nasional. Kebetulan saya dulu kasih ular di kegiatan waktu itu. Oh. Nah urusannya itu sama Mas Aji, sama Kak Irwan, dan yang lainnya. Dan Ya. Mas Aji nih orang Pramuka di Jogja, pernah DKN ya, Mas? Yes. Ya, dan kegiatannya banyak sekali nih Mas Aji. Salah satunya mungkin dia, kalau sebagian orang mengenalnya, dia founder dari SIOX ya. Betul. Salah satu SIOX. pendiri dari SIOX, Lembaga Studi Ular Indonesia. Dan yang pasti kalau senang outbound, nah ini yang punya Laryangon. Begitu ya Mas? Yes. Ya. Oke Mas, Ya. kita lanjut. Mas Aji ini ikut Pramuka kapan ya Mas? Wah, kalau sejarah peserta didik sih dari Siaga, dari SD dulu. Tahun berapa? 86-an. Kemudian berlanjut, seneng, ikut prestasi Siaga seneng, terus lanjut penggalang, ikut kemah seneng, lanjut penegak, kejeblos di Pradana, jadi DKC, lanjut sampai DKN. Sampai sekarang jadi pembina. Jadi belum lepas dari Pramuka. Jadi tahun 86. 86. Betul, 12 kan. Berarti ini kalau bisa dibilang, yang kalau orang Pramuka suka bilang gini nih, lengkap jenjang karirnya gitu ya Mas? Ya, alhamdulillah. Saya dewan yang belum pernah saya pegang hanya Dewan Racana. Yang lainnya saya Dari pegang DKR semua ada ya? Oh, DKR enggak, sorry. Di Jogja enggak ada DKR. Oh, di Jogja nggak ada Jadi DKR? DKC enggak ada. DKC, DKR. Ya, Saka. Berarti Dewan Racana sama DKR belum lah ya? Karena emang DKR-nya nggak ada. Enggak ada. Racananya bikin sendiri. Jadi enggak pakai dewan. Terus kalau misalnya ini, apa yang menurut Mas bisa membawa Mas dari 86 sampai sekarang ikut Pramuka Mas? Pertama nemukan passion ya, nemukan kesenangan. Itu yang dicari dulu kan, happy gitu. Happy ketika berkemah, happy ketika tidur di luar ruangan, kemudian belajar hal baru, ketemu orang baru. Itu yang mendasari sampai sekarang. Dulu waktu jadi pramuka sampai Pandega itu yang didasari itu. Kemudian setelah itu selesai, terus mikir, ini saya dapat keterampilan, dapat ilmu, dapat networking, mau saya pakai apa buat hidup. Nah, akhirnya saya kembangin sampai sekarang, bikin organisasi, dan terus ditanya, pengabdianmu apa ke pramuka? Nah, ya udah, jadilah pembina dan andalan daerah sekarang. Gitu Mas, jadi belum bisa lepas karena memang tuntutannya akhirnya ke pengabdian, ke pengembalian ke gerakan pramuka. Kalau kepikiran tadi itu kapan tuh kepikiran untuk punya networking, terus manfaatin segala macam tuh? Kapan itu berpikir seperti itu Mas? Ketika tahun 2001, itu tepatnya gini, saya lepas dari DKC, saya lulus kuliah 2001, saya basic saya teknik, terus saya kerja di Astra, di pabrik kelapa sawit di Kalimantan. Di sana tinggal di dalam kebun kelapa sawit, nggak ada internet, nggak ada akses, koran aja datang 2 hari terlambat. Jadi kalau sekarang hari Senin itu baca koran hari Sabtu.
bukan hari Senin gitu. Jadi saking terpelosoknya tempat itu, terus saya mikir di sana saya kerjanya berhadapan sama mesin sama kebun. Terus keterampilan yang selama ini saya dapetin untuk apa? Networking selama ini buat apa? Gitu. Jadi saya mikir, wah ini nggak bisa saya terusin. Passion saya nggak dapet. Karena saya resign, setahun dari sana resign, balik tahun 2002 betul saya masuk DKN. Nah disitulah saya benar-benar explore networkingnya sampai 2003. Terus saya mikir, oke, berarti setelah ini saya harus bikin bisnis yang berhubungan sama network. Akhirnya 2005 saya bikin event organizer Lareangon. Gitu Mas. Dan itu bermanfaat banget sampai sekarang. Saya bisa mengoptimalisasi jejaring pramuka selama ini seluruh Indonesia bisa saya pakai buat bisnis. Baik. Jadi kalau bisa dibilang bahwa Mas Aji terus ikut pramuka dan tadi beberapa kali meng-highlight tentang networking, ya bener apa enggak sih kalau pramuka tuh bisa mendapatkan networking yang besar? Betul, sangat betul sekali. Banyak event-event saya atau aktivitas yang saya lakukan karena memang butuh mobile itu berbasis dari jejaring yang pernah saya bangun atau kita dapatkan di pramuka. Misalnya saya pernah megang event roadshow perpustakaan nasional di 16 provinsi. Nah, yang saya kontak pertama ketika mau datang ke provinsi itu adalah teman pramuka saya waktu dulu siapa. Saya lacak di Facebook, lacak di sosial media, di HP, dapat kontak. Mas, aku mau ke sana mau bikin event-event gini, bisa menghubungkan dengan ini enggak? Bisa menghubungkan dengan ini enggak? Akhirnya dengan itu jalan. Dan alhamdulillah itu lancar. Kemudian di Siok saya membangun jaringan yang Yayasan Siok itu mau membuat nasional. Nah, itu juga memanfaatkan jejaring pramuka. Saya mau bikin pelatihan ini nih di sana. Ada nggak yang punya ular ya? Saya mau transit di sini, enaknya nginepnya di mana ya? Itu kan harus tanya sama orang lokal, dan orang lokal itu saya dapat ketika berjejaring. Dan itu basicnya di pramuka. Gitu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan atau kalau saya bisa bertanya, manfaat Mas ikut pramuka dalam 3 poin misalnya, apa sih Mas yang Mas dapat dari pramuka? 3 poin. Yang pertama mental dulu. Di pramuka itu kan karakter building ya. Nah, kita dibentuknya di mentalnya dulu. Nggak boleh menyerah, harus berusaha. Lebih ke positive thinking, PMA, positive attitude-nya kebangun. Positive and mental attitude-nya kebangun. Kemudian yang kedua, hard skill. Leadership-nya, manajemennya, kemudian keterampilan di lapangan kita dapat. Semuanya di pramuka, mau belajar apa aja, mau dari urusan pengobatan sampai membangun menara, membangun apapun kita dapat di pramuka. Yang ketiga baru networking. Jadi 3 poin ini penting Mas, dan itu bisa didapat kalau kita pure benar-benar menyelami pelatihan pembinaan di dalam pramuka. Pure menyelami itu yang seperti apa Mas? Pertanyaan. Jadi gini, karena ada pramuka itu kan orang menjadi pramuka itu kan kalau menurut pandangan saya ada beberapa level ya. Ada orang yang cuma kenal pramuka dari kulitnya saja, wajib ikut latihan, wajib pramuka, wajib senti. Itu hanya dapat kulitnya saja. Kemudian karena ada orang yang kurikulum atau sekolah lah gitu ya. Betul, kurikulum 2013 yang seperti itu tuh memaksa orang untuk belajar pramuka, tapi ya apa adanya gitu, nggak dapat semuanya. Yang kedua, orang yang kenal tapi hanya sebatas yang dia ingin tahu atau yang dia ingin nikmati saja. Misalnya saya kenal pramuka di SMA, saya enjoy di Ambalan, di Sanggar, ya sudah, saya hanya di Ambalan saja, saya nggak mau kemana-mana. Saya cuma kenal di Racana, ya sudah, saya mau ke Racana. Kemudian ada orang yang ingin expand, kalau bahasa saya militan. Kalau udah orang yang militan, pramuka militan itu pengen belajar lebih. Saya ikut di Ambalan, tapi kok ada teman saya ikut Jambore Nasional ya, kok ikut
kok ikut Raimuna Nasional ya gimana caranya, Raimon daerah gimana caranya, akhirnya dia ikut SATA, akhirnya dia ikut Dewan Kerja, akhirnya dia ikut kegiatan daerah nasional internasional. Nah itu menurut saya itu konsep yang militan. Nah menyelami dalam itu masuknya di yang militan ini, orang yang adik-adik kita yang sudah pengen belajar pramuka tapi nggak cuman di internal zona nyamannya saja di Gusepan, tapi dia sudah bisa kemana-mana dan disitulah baru dapat manfaat. Jadi kalau mau dapetin 3 manfaat yang disebutin Mas Aji tadi tuh nggak cukup cuman jadi pramuka kurikulum atau pramuka yang cuman baris atau di gudepnya. Di gudep. Iya, betul. Dia harus keluar dari gugus depannya dan mencoba untuk menjadi Dewan Kerja atau aktif di Saka atau ikut kegiatan nasional yang lainnya, baru 3 benefit itu bisa didapetin. Betul. Tapi kalau menurut Mas Aji, kalau saya ikut pramuka cuma di gugus depan, ada nggak sih benefitnya sebenarnya? Ada, tetap ada benefitnya. Dia membekali dirinya sendiri kan, ada bina diri, bina satuan. Dia masuknya ke bina dirinya lebih kuat kalau di Gusepan karena kan pembina lebih intens. Tapi kalau sudah ke larut maka dia bisa mengembangkan ke bina satuannya, bisa ke kuartir atau ke bina ke masyarakatnya, dia bisa pengabdian. Jadi di gudep ini bina dirinya lebih kuat, karakternya mungkin akan dibentuk pencapaian SKU tingkatannya juga lebih maksimal. Oke, internet saya oke toh? Masih bisa? Ya, masih aman. Oke, berarti sebenarnya bisa aja ya dapat benefit. Cuman mungkin nggak sebanyak yang tadi kalau kita memilih untuk jadi militan di pramuka sana sini. Dan kalau saya sebenarnya dulu banyak banget dapat cerita, kalau ikut pramuka networkingnya jadi besar segala macam. Dan ketika kita ada di gugus depan sih sebenarnya nggak kebayang nih. Karena kebetulan saya juga dulu pernah jadi Dewan Kerja dan saya juga mengamini lah 3 benefit yang tadi Mas Aji sampaikan, kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Memang paling besar itu di networking. Networking bahwa kita kalau bisa dibilang ya Mas ya, kita nggak punya saudara, nggak punya saudara di 34 provinsi nih. Iya, betul. Jadi mana bisa ketemu teman. Iya. Nggak mungkin hilang atau kalau kita punya proyek di daerah mana nggak bisa ngerjain itu pasti nggak mungkin. Pasti kita bisa ngerjain gitu ya. Pasti bisa ngerjain. Minimal ada teman yang punya teman lagi. Jadi kita pakai itu. Oke, kalau Mas Aji ini kan belakangan saya ngelihat di sosial media nih, Mas Aji aktif di 3 tempat lah ya. Di Pramuka, di Siox, dan di Lariangon. Nah, itu 3 tempat yang menurut saya sering disampaikan Mas Aji melalui media sosial. Ya kalau lagi outbound ada di Lariangon, kalau lagi main sama ular ya hanya di Siok, kalau lagi ke pramukaan ya dengan pramukanya. Saya mau highlight bagian outbound-nya nih Mas. Karena Mas Aji kan membuat Lariangon berapa tahun ya Mas? 2005, jadi udah 16 tahun. Oh udah 16 tahun. Ya menurut saya sudah cukup lah. Luar biasa dengan apa yang dilakukan di outbound. Nah ini nggak tahu ya, sebenarnya saya sering dengar statement ini di pramuka khususnya, dan saya rasa saya ketemu orang yang tepat untuk mencoba mengkonfirmasi statement ini, bahwa banyak sih yang bilang itu bahwa itu orang di luar sana tuh yang outbound, rafting, terus pokoknya yang berkegiatan alam terbuka dan segala macam itu adalah ya tuh pramuka semuanya itu mereka juga ngambilnya dari kita pramuka gitu, harusnya itu kembali ke kita lagi. Gimana menurut Mas? Atau Mas pernah dengar statement yang serupa atau enggak? Gimana? Oh sering. Dan kalau ketemu pelatih senior, saya didoktrinnya seperti itu. Kita jelasin filosofinya dulu. Jadi outbound dan pramuka itu sama-sama menggunakan metode belajar berbasis pengalaman, experiential learning. Experiential learning pertama kali dicetuskan oleh Baden-Powell. Oke, jadi nenek moyangnya IL di dunia ini adalah Baden-Powell. Outputnya adalah dan memang itu diakui di luar negeri ya. Betul. Orang iya, itu sumber ilmu pertama itu Baden-Powell, dan Scouting for Boys itu sampai sekarang jadi rujukan di mana-mana.
mau industri apapun itu larinya ke Scouting for Boys, Baden-Powell. Oke. Bedanya 10 atau 15 tahun berikutnya muncullah Kurt Hahn. Kurt Hahn ini dia adalah pelayar, dia suka berlayar di kapal. Dia menggunakan metode experiential learning untuk industri. Jadi kalau Baden-Powell itu experiential learning-nya untuk edukasi, pendidikan, non-profit, kalau Kurt Hahn untuk industri. Dia bikin perusahaan namanya Outward Bound saat itu, dan itu license. Outward Bound itu license. Dia melatih kapan, Mas? 1861 ya kalau Baden-Powell itu 18 berapa aku lupa, 18 awal itulah. Nah itu 1830 1840-an Kurt Hahn itu menciptakan Outward Bound perusahaan, bukan di Inggris ya. Sudah ada. Dan kemudian di situ dia menggunakan metode EL, experiential learning, melatih kru kapalnya dia dalam bentuk metode pelatihan dengan cara naik kapal, melatihnya sambil berkapal, sambil mengarungi lautan. Itu metode yang dia gunakan. Nah, itu bedanya. Baden-Powell ujungnya scouting, kemudian ke pramuka ngembangkannya untuk edukasi, experiential learning untuk karakter building. Kurt Hahn untuk industri, dia jual IL sebagai paket-paket pelatihan di bidang industri. Dia menghasilkan uang, dan ini turunannya ke sini, ke outbound, ke thinking positif. Itu rujukannya Kurt Hahn gitu. Nah, tapi ini nyambung sama-sama IL. Kalau ditanya kompetensi pemandu outbound, itu harus sama dengan kompetensi pembina pramuka. Saya kebetulan sudah certified SKKNI kepemanduan outbound level 3, level programmer. Level programmer ini sejajar sama pelatih kalau di pramuka, karena dia mendesain program pelatihan gitu. Masalahnya yang ini mainnya cari duit outbound, yang ini untuk edukasi. Apakah ini kemudian harus diambil alih pramuka itu adalah memiliki semuanya? Jawabannya tidak juga. Yang ini untuk apa? Pramuka teman-teman mainnya di edukasi, outbound mainnya di industri, gitu Mas. Jadi klaim itu benar dari sisi kontennya, experiential learning-nya, tapi dari sisi aplikasi, kemasan, jualannya itu berbeda. Gitu kalau saya, kebetulan saya mengalami dua-duanya, jadi saya bisa membandingkan sisi itu. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya adalah kenapa mereka sering sekali mengulang-ulang statement itu dan menyebutkan itu? Kepentingannya untuk apa ya Mas, menurut Mas? Ya, sebetulnya kepentingannya ya karena sebagai orang yang menguasai hal yang sama, tapi tidak melakukan, kalau menurut saya ya, beliau-beliau ini tidak melakukan ekspansi keterampilan yang dia miliki untuk bidang lain. Jadi mereka merasa, oke, saya punya keterampilan yang sama, cuman saya dipakainya untuk pendidikan. Saya juga perlu nih dikenal, saya juga perlu nih keterampilan ini diekspos, di show up. Sementara kami yang di bidang industri ya, kita selalu show up, kita jualan tentang rafting, tentang panjat tebing. Kalau di pramuka panjat tebing itu adalah metode untuk belajar mengambil keputusan, misalnya. Kalau di sini ya untuk kompetisi. Jadi di bidang pramuka ini perlu dikasih saluran media untuk di show up, diangkat, di broadcast, bahwa yang kita lakukan itu sebetulnya tidak jauh beda dengan yang outbound lakukan. Itu sih Mas. Oke, menarik sih jawabannya kalau saya bilang ini, karena penyampaian statement-statement itu masih sampai detik ini, mungkin itu Mas Haji dengernya dulu lah, saya juga masih dengar sekarang ini bahwa ya mereka itu dari kita segala macam. Berarti ada sejarah memang dari Baden-Powell yang mengajarkan atau mengenalkan hal tersebut kepada kita. Nah, kalau saya pertanyaannya adalah Mas Aji berarti orang yang jualan juga dan yang ada di pramuka juga kan? Kalau akhirnya bisa dipakai di dalam pekerjaan ya Mas ya? Betul, saya bisa lebih mudah menguasai industrinya karena saya dapat dari pramukanya. Menyampaikan materi
secara baik itu saya dapat di pramuka, tapi jualannya saya dapat di industrinya. Gitu. Jadi ini harus sama-sama saling menguatkan. Jadi Mas dapat dari pramukanya dan juga dapat dari industrinya akhirnya. Berarti Mas mengalami pembinaan dari Badan Pawal dan dari si Johar tadi itu. Ya. Di dalam betul. prosesnya jadi Baden Powell Mas merasakan secara edukasi dan yang satu lagi dari industri. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan statement yang diluarkan oleh para pelatih itu ya. Cuman bedanya memang mereka lebih dan kakak ya lebih menggunakan untuk pendidikannya gitu ya. Betul. Justru saya sekarang sedang berusaha agar kakak-kakak yang sekarang jadi pembina dan pelatih itu masuk ke kompetensi industri. Karena kakak-kakak itu punya keterampilan, dia kompeten, tapi maaf kalau lihat statement senior kita itu, beliau itu tidak mau atau tidak ingin masuk ke dunia industri, padahal mereka mampu, secara kompetensi mampu, dan itu certified. Gitu. Saya coba menggeser paradigma itu ini pelan-pelan. Cita-cita saya itu kakak pembina dan pelatih se-Indonesia itu certified di bidang kepemanduan outbound secara industri. Karena di luar sana ada ya sertifikasi itu. Banyak. Ada. Justru itu yang menarik. Yang kita lakukan di Pramuka itu sudah ada sertifikasi profesinya. Tinggal mau diambil atau enggak. Misal, saya sudah ngambil sertifikasi trainer saya level 4, jadi ada 4 level 3, 4, 5, 6. Level 4 itu trainer. Menurut saya level 4 trainer ini selevel dengan pembina. Kalau pelatih itu level 6, master trainer. Nah, secara kompetensi membina kita sudah melakukan setiap hari. Setiap pelatihan. Tapi tidak diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi karena kita bukan profesi kan, kita pengabdian. Cuman keterampilan kita, skill kita tuh sudah kompeten sebagai trainer. Lalu kenapa nggak ngambil sertifikasi itu? Jadi paradigmanya itu perlu dirubah bidang lain, nggak cuma di praktis itu, Mas. Oke, jadi sebenarnya para pembina ini bisa lah ya untuk bisa lebih expert lagi dan lebih diakui keahliannya dengan ngambil sertifikasi di Badan Sertifikasi Nasional, sehingga mungkin menjadi lebih pede atau bisa nanti mencoba tempat yang lain untuk mengapresiasikan atau mengekspresikan kemampuannya. Tidak hanya di Pramuka gitu Mas ya? Tidak hanya jadi Pramuka. Di Pramuka pengabdiannya bisa dapat penghasilan yang lebih di luar sebagai certified. Baik. Mas, kalau saya tanya, sebenarnya apa saja sih hal yang mempengaruhi hidup Mas selama ini? Ada nggak? Mempengaruhi dalam apa ya? Banyak yang mempengaruhi. Contohnya kayak gini, saya pernah dengar hasil interview dari misalnya orang gitu. Contohnya kayak Indro Warkop, dia bilang, ya apa yang mempengaruhi dalam hidupnya? Warkop. Dan ada Pramuka juga pernah disebutkan beliau di sana. Nah, kalau Mas apa yang saya ya 3 hal itu aja. Pramuka, outbound sama ular. Itu yang mempengaruhi terutama karir ya atau pencapaian ke depan. Ini yang saya masih punya mimpi-mimpi di tiga bidang industri atau 3 bidang ini yang mau saya kejar. Dan sebelum itu terjadi mungkin saya akan masih berusaha terus di sana. Baik, berarti kalau dibilang 3 hal itu yang mempengaruhi jadi Mas Aji seperti yang sekarang lah ya. Baik, kalau saya boleh nanya, DKD tahun berapa ya Mas? Betul. Di DKD tahun berapa? DKD 2002. Tahun 2000 sampai 2002. Tahun 2000 sampai 2002. 2 tahun ya? Keputus.
putus Ya. nih Mas. 2 tahun karena malah PAW. Oh ya putus. Karena Sebentar. PAW ya, saya ikut PAW DKN. Oke. Jadi 2002-2003. Saya masuknya tahun 2000. Habis itu lanjut ke DKN sampai 2003 karena Muspanitra nasionalnya 2003. Jadi cuma setahun saya DKN tuh. Gara-gara Raimuna Nasional di Jogja, dia butuh DKN dari Jogja. Nah, saya dimasukin. Ikut tes PAW terus dimasukin. Jadi itu digencet 2 pihak tuh saya. DIY sama DKN. Suruh jadi penghubung. Oke. Sebenarnya saya juga mau nanyain tentang Raimuna 2003 itu kan. Mungkin nanti dapat sedikit cerita dari Mas Aji, tapi saya juga mau cari cerita tentang Raimuna 2003 ini lebih dalam dari oknum-oknumnya. Kalau dari Jogja katanya tersangka utamanya nanti Mas Soleh, terus kalau di DKN itu ada Kak Farli ya, nanti yang akan bisa kita ini, karena sepanjang masa saya mengenal Raimuna itu, bahwa Raimuna 2003 itu selalu yang dibilang yang paling sukses. Setuju atau enggak Mas? Atau bagaimana Mas punya pendapat yang lain? Kalau versi kami jelas sukses ya, tapi yang membedakan ini saja, ditimbang Raimuna sebelumnya, bukan setelahnya. Timbang Raimuna sebelumnya, 2003 berhasil mencegah konflik terbuka antar peserta yang itu terjadi selalu di Raimuna. Berarti ada konflik sebelum Raimuna itu? Oh iya, 97, 92, 89 itu konflik semua Mas. Jadi konfliknya itu sampai menghentikan Raimuna ya. Perang antar suku, DKI-nya dikejar-kejar, dikalungi celurit, Raimunanya berhenti 2 hari, itu terjadi sebelumnya. Nah, kita belajar dari konflik itu, kemudian kita bikin formasi baru, kita bikin rumus pergerakan baru di 2003 kita pakai. Nah, keberhasilan kita ada di sana. Kita merubah tradisi konflik menjadi non-konflik, itu saja. Oh, sebenarnya kalau Mas Aji boleh highlight itu kesuksesannya adalah merubah hal tersebut ya. Terlepas dari yang lain-lainnya sukses, kalau dari sudut pandang Mas Aji adalah menghilangkan konflik. Konflik, betul. Ya. Bahwa ada konflik internal tertutup, iya. 2003 ada yang tertutup, tapi tidak terbuka sampai massal, sampai menghentikan pergerakan. Itu saja. Memang karena yang Mas tahu konfliknya separah apa dari panjang sejarah itu, Mas? 97 misalnya, 97 itu kan di Cibubur. Itu sampai libur 2 hari Raimuna. Itu karena apa, Mas? Keluar karena misalnya gini, ada kegiatan pendakian gunung Cibodas, Gede Pangrango lewat Cibodas, sama ada kegiatan-kegiatan lain bebarengan. Diaturnya pakai stiker, orang ngambil stiker. Satu sanaan jatahnya naik gunung itu cuma 600 orang, yang datang 2000 orang yang mau naik bis. Disitulah konfliknya. Pada ngomong stikernya hilang, pada ngomong nggak dapat stiker, pokoknya gimana caranya saya ikut Gede Pangrango. Akhirnya stuck, akhirnya nggak bisa jalan, bisnya nggak berangkat, di stop 2 hari, DKI-nya dikejar-kejar, pokoknya di situ ricuh lah. Untuk evaluasi dan baru diatur, hari rotasi berikutnya baru diatur. Jadi rencana tidak matang, rencananya tidak memperhitungkan konflik atau gesekan-gesekan, dan kejadian di lapangan tidak ada antisipasi, tidak ada risk management yang bagus, ya sudah, kegiatan berhenti. Itu yang pelajaran yang paling penting yang kita ambil, menggerakkan orang 6.000 orang di Prambanan dengan lokasi yang terbatas agar budaya itu kan area vital negara ya, tidak boleh ada coretan, nggak boleh ada kerusakan, tapi kita bisa menggerakkan dan alhamdulillah berhasil. Itu saja sih. Keberhasilannya menurutku itu. Cuman beberapa orang memang sering meng-highlight hal tersebut ya, karena kebetulan saya bukan saksi sejarah yang hadir pada saat itu, jadinya tidak bisa komentar, karena yang berangkat waktu ke Jogja itu kebetulan kakak kandung saya, jadi dia peserta juga dari Jakarta berangkat ke sana.
Nah, menarik sih Mas. Berarti Mas meng-highlight bagian itu. Nah, ya, Raimuna sebenarnya menarik. Nanti saya ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran buat kita semua. Tapi kalau boleh jujur ya, saya melihat perkembangan Mas Aji mulai dari pramuka dari kita kenal 2007, menurut saya bukan sebentar lah, panjang ceritanya sampai ke posisi ini. Dan bahkan sampai yang mengagetkan adalah orang tua saya yang datang ke kondangannya Mas Aji di pernikahannya di Citayam. Karena ternyata mertuanya temenan sama ibu saya waktu itu. Iya, nggak jauh-jauh ternyata. Nah, kan bagaimana Mas melihat sebagai seorang pramuka dan entrepreneur menjalani kehidupannya sekarang ini kan Mas luar biasa ya. Nah, bagaimana cara Mas menghadapi tantangan-tantangan tersebut yang mungkin Mas sering jumpai dalam setiap perjalanannya? Pernah ngerasa capek atau nggak sih Mas? Karena saya ngeliatnya sih kayaknya luar biasa sih. Ya. Saya ngeliat waktu pandemi Mas move pergerakannya luar biasa, jadi jual beras kalau nggak salah. Justru ya? Saya gini. Ya. Gimana Mas? Betul. Jual beras, jual sembako, pokoknya apa saja dijual. Yang penting prinsipnya survive dulu dan tidak kalau meminimalkan jualan aset. Tapi prinsipnya gini, bahwa hidup itu akan selalu menemukan masalah, akan selalu menemukan tantangan, akan selalu jatuh, akan selalu merasakan di bawah, di atas gitu. Nah, saya alhamdulillah sudah merasakan proses pembinaan selama di pramuka agar tetap struggle, tetap kuat, nggak boleh menyerah apapun kondisinya. Mau jatuh dalam hal berkeluarga, misalnya ada kondisi konflik, jatuh, ya kita harus recovery. Kemudian di bisnis apalagi kita jatuh, ada urusan-urusan yang berhubungan dengan bisnis yang tidak sesuai dengan target, kita tidak bisa jalanin, ya kita harus recovery. Kemudian yang unik adalah otak kiri dan otak kanan itu diasah. Kreatif itu harus ditajamkan terus gitu. Ketika kita stuck, alternatifnya apa? Potensinya apa? Kita bikin sesuatu yang baru apa? Saya lebih suka di bagian orang yang membangun sesuatu yang baru tinimbang meneruskan yang lama. Itu bedanya. Misalnya gini, Siok 2003 kita berdiri baru 4 orang. Sekarang alhamdulillah sudah 800 orang relawan se-Indonesia. Dulu kami hanya ada di Jakarta, sekarang ada di 60 kota, sekitar 15 provinsi. Di Ular, kalau saya boleh ngeklaim, mungkin saya adalah trainer terbanyak yang memberikan pelatihan ular di Indonesia selama ini, lebih dari 2000 jam dari itu sampai sekarang. Orang bisa handling ular, orang bisa megang ular dengan baik dan aman, tapi belum tentu dia bisa ngajari orang untuk megang ular, belum tentu bisa ngajari orang pegang kobra dengan aman, apalagi masuk ke dunia industri. Saya keliling Indonesia karena ular juga dari Aceh sampai Papua. Jadi itu adalah bahasa psikologinya who am I, kita harus kenal diri kita, kekuatan kita di mana. Nah, itu yang kita asah terus, ajar terus. Gitu sih basicnya di pramuka, ada peluang ambil, begitu terbuka terus, tekuni terus. Ya nanti insya Allah rezeki akan ada datang berikutnya. Berarti bisa dibilang gitu, bahwa Mas menjalaninya kayak sebagai pramuka bisa cepat beradaptasi ya Mas, kuncinya gitu ya? Ya, apapun betul. Dan saya mendevelop culture-nya adalah culture pramuka. Saya mendevelop Yayasan Siok itu dengan culture organisasi pramuka. Misalnya level trainer di Siok saya levelkan Purwa Madya Utama. Kayak pramuka banget lah pokoknya. Kemudian sistemnya kolegial. Kemudian di Lareangan juga gitu sama. Jadi saya pakai ilmu yang saya dapat di pramuka itu di semua hal yang saya tekuni sampai sekarang. Bahkan sampai bikin event Festival Petualang Nusantara itulah adopsi dari Raimuna Nasional.
Saya bikin event petualangan gaya pramuka untuk orang di luar pramuka sudah sampai 8 kali. Nah itu gaya-gaya pramuka yang saya pakai. Gitu. Baik, kalau saya tertarik pada pertanyaan yang kayak gini nih. Yang tadi mungkin saya mau tanyakan ketika kita ngobrol pramuka. Yang ngobrol Raimuna. Nah, kita bisa ngelihat banyak sekali Raimuna yang sudah dihasilkan, Jambore juga, ya. Dan kita bisa melihat bahwa akhirnya selalu ada konflik ketika dalam persiapan ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang jadi persoalan adalah kenapa kita nggak pernah bisa bikin kegiatan nasional itu sukses, dan sebenarnya masalahnya menurut saya pribadi yang saya amati dari pengalaman saya, itu aja sebenarnya masalahnya. Tapi sebenarnya itu yang membuat saya akhirnya bertanya-tanya, kan di pramuka nggak kekurangan orang hebat dan tidak kekurangan orang yang keren. Karena saya stop dulu nih Mas Aji sinyalnya. Mungkin saya ulang pertanyaannya Mas ya. Kan kita sudah beberapa kali mengadakan Raimuna, beberapa kali mengadakan Jambore nasional, dan saya ngerasa bahwa beberapa kali masalah atau apapun yang terjadi di Raimuna beberapa kali ya itu saja, dan bahkan bisa dibilang bahwa Raimuna atau Jambore nasional itu tetap ada bahasanya bagaimana ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah trik-trik dan ruwet di hal-hal yang sama. Dan pertanyaan adalah pramuka kan nggak kurang-kurang bikin kegiatan nasional ya Mas. Dan saya lihat bahwa orangnya juga sebenarnya yang berkecimpung dari tahun ke tahun juga bisa dibilang itu saja. Kenapa sih masih hal-hal tersebut bisa terjadi? Oke, ada dua hal yang menurut saya fatal dan tidak dilakukan oleh gerakan pramuka baik dari nasional, daerah, cabang, dan sebagainya. Yang pertama, kita belum punya manual book menyelenggarakan event secara penyelenggaraan atau jukran, tapi itu pun sangat global. Begitu turun ke bawah, belum ada manual book handout peserta, kuartir, dan sebagainya. Kita ambil contoh WSJ, World Scott Jambore dunia. Itu dia sudah punya buku panduan handout yang dibakukan oleh WOSM dan diberikan kepada NSO penyelenggara WSJ dimanapun berada menggunakan panduan itu. 5 tahun sebelum melaksanakan apa yang harus dilakukan, ketika penentuan tempat sudah oke, apa yang harus dilakukan, 3 tahun harus ngapain, 2 tahun harus ngapain, standarnya sudah jelas, kompetensinya sudah jelas, dan itu kita nggak punya. Coba lihat, Jambore nasional ada nggak panduan kayak gitu? Raimuna nasional punya nggak ada. Jadi panitia itu selalu melakukan hal yang baru, yang dia kerjakan hal yang menurut dia baru karena belajar, tapi sebetulnya menurut kita itu hal yang sudah biasa, sudah dari dulu kita kerjakan, kita juga lakukan itu. Jadi itu kelemahan pertama, kita nggak punya manual book how to prepare sebuah event tingkat nasional, daerah, cabang, itu kita nggak punya. Yang kedua, kalau di bahasa event organizer, kebetulan bidang saya adalah event organizer dan basic saya dapatnya dari pramuka. Saya bikin event itu latihannya dari pramuka, dan di sini saya jualan pakai jasa penyelenggara event. Di event organizer itu ada banyak hal-hal yang tidak dilakukan oleh pramuka, misalnya job listing, merekam semua pekerjaan, apa yang harus dilakukan, kemudian siapa PIC-nya, deadline-nya, kemudian pengawasan, kemudian controlling terhadap kualitas pekerjaan. Orang bisa ngomong saya seksi toilet, seksi MCK, perencanaannya sampai mana, kemudian tahapan kerjanya apa, outputnya apa, siapa yang ngawasi, butuh dana berapa, itu kan
kalau kami di event organizer itu sudah sangat tertata polanya. Jadi ketika menjelang hari H semuanya dites, semuanya dilakukan, itu sudah siap semua. Tapi di pramuka kan enggak. Di pramuka saya bagian toilet ya. Tugas saya hanya menyiapkan toilet, air ngalir, menjaga kebersihan. Kualitasnya bagaimana, pengawasannya bagaimana, butuh dananya lebih detailnya bagaimana, itu kadang-kadang enggak dipikirkan lebih dalam sampai mungkin harus ada pewanginya, penerangannya, tempat sampahnya dan sebagainya. Jadi PR kita masih banyak di organize event organisasi internal pramuka. Terlepas ada intrik-intrik, konflik, kepentingan, titipan dana dan sebagainya, itu di luar itu. Iya. Kan pastinya Mas pernah jadi pemain dalam arti ikut campur dalam kegiatan tersebut, bahkan Betul. jadi penonton gitu. Bisa melihat bahwa setiap kegiatan nasional tuh pasti seru dalam tanda kutip gitu, rame semua orang gitu jadi terhadap kegiatan nasional. Dan saya juga sebenarnya agak sedih gitu, kita beberapa kali bikin kegiatan kok begitu-gitu aja masalahnya dan problemnya yang sering dihadapi oleh pramuka sendiri. Jadi kalau boleh ditanya, apa yang menurut Mas harus segera diperbaiki agar kegiatan nasional ini bisa sukses gitu? Oke, kuartir nasional harus membentuk satu tim yang memang fokus ke event. Entah itu mau di bidang diklat, di bidang pembinaan pengembangan, bina muda, bina wasa, apapun. Begitu sudah membuat event, mengumpulkan massa, mengumpulkan orang, maka harus digodok oleh satu tim ini secara teknis. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Kuarnas harus punya EO raksasa lah di dalam internalnya. Karena kualifikasi membuat event itu berbeda dengan kualifikasi membuat konsep penjurian, membuat kualifikasi bikin buku panduan, itu orangnya berbeda, kompetensinya berbeda. Nah, kalau orang yang biasa jadi guru, dosen, kemudian suruh jadi ketua panitia event nasional ya mungkin nggak akan optimal tinimbang yang pekerjaan sehari-harinya adalah bikin event. Menurut saya itu yang paling taktis sih, harus bikin badan kelengkapan kuartir, kalau perlu badan usaha milik kuartir event organizer. Udah semua event dipegang sama dia, insya Allah lebih tertata. Ya, itu sih. Menarik. Tapi pasti nanti akan penuh dengan banyak kepentingan. Banyak yang kontra. Iya, betul. Tapi kan kita harus out of the box kan. Yes. Harus keluar dari jalur. Jangan gini-gini aja. Gini-gini aja udah terbukti begitu jadinya gitu. Iya, betul. Oke. Saya punya foto nih Mas, mau saya tampilin nanti Mas. Boleh komentar ya. Ya, boleh. Ini Mas. Oke. Ini foto kapan? Lagi ngapain ceritanya ini? 2001. Ini Sri Sultan ya Mas ya? Betul, Sri Sultan habis 10 masih habis 10 ya, bukan habis 9 ya. Ini habis 10. Saya DKD. Waktu itu upacara Hari Pramuka, kalau nggak salah ini di Kulon Progo, di lapangan Kulon Progo. Karena kita kan keliling ya Hari Pramuka tingkat daerah, apel Hari Pramuka. Kemudian kita dampingi beliau sebagai pembina upacara. Saya masih jadi DKD, jadi masih akses ke VIP masih gampang. terus geser-geser numpang foto sama beliau. Beliau kan enak kalau diajak foto bareng-bareng gitu, suka juga, jadi santai. Itu sih, ini berkesan, ini foto bersejarah. Sepanjang Mas. Karena saya jarang capture baju pramuka. Iya, tetap rambut panjang. Oke, Sri Sultan nih Mas ya. Berarti menurut Mas bagaimana Mas Sri Sultan nih? Beliau karena karakter pribadi dan karakter rajanya memang benar-benar dari dulu sudah dididik oleh keraton, dari Marso Dalem 9, 10 sudah sangat baik.
Jadi sangat dekat dengan kita, apalagi di Pramuka. Dan sekarang nurun ke putrinya Gusti Mangkubumi itu juga sangat menjiwai Pramuka. Menurut saya beliau ini tokoh yang menarik untuk jadi sentral teladan ya di tingkat nasional, apalagi kebijakan-kebijakan yang beliau idekan itu bisa memikirkan semuanya lebih detail untuk pengembangan Pramuka. Kayak ini Pramuka Istimewa. Pramuka Istimewa kan muncul di DIY 2011 kalau nggak salah, itu statementnya dari Ngarso Dalem ke-10 bahwa Pramuka di Jogja itu harus istimewa karena kita daerah istimewa Yogyakarta. Nah, PR-nya sampai sekarang akhirnya kita bikin format Pramuka Istimewa. Bahkan saya sekarang menjabat andalan Bina Muda Percepatan Pramuka Garuda dan Pramuka Istimewa. Jadi kita ingin membuat statement status baru di Jogja namanya Pramuka Istimewa. Apa sih Pramuka Istimewa? Bagaimana pencapaiannya? Nah, itu tugas saya itu memimpin Pokja sekarang. Nah, itu ide-ide untuk ngembangin Pramuka. Kalau turun ke putrinya Gusti Mangkubumi, beliau ingin Pramuka Jogja itu internasional, go internasional. Jadi nggak cuma di Jogja aja, makanya dia banyak move internasional gerakan banyak. Gitu sih. Jadi ini menarik, orang harus banyak belajar ke beliau. Yes. Saya punya foto lagi nih Mas. Ya. Kalau yang ini Saya sudah belum lihat Mas? muncul, sebentar lagi. Baru masih loading tuh. Bentar. Ya. Ini. Nah, ini ini dengan putrinya Ngarso Dalem. Ini waktu dilantik jadi andalan daerah tahun 2018. 19 sampai 18 saya lupa, oleh Gusti Mangkubumi di Kuarda, di Gedung Kuarda. Ya ini diberi amanat karena waktu itu kan mau JISC. Pada saat mau JISC itu saya masuk ke kelompok kerja, termasuk tim think tank-nya, tim pemikirnya JISC, tapi saya belum andalan. Saya belum gabung di daerah. Saya banyak gerakan, ide-ide, termasuk ide-ide menghadirkan cucu Boden Powell itu kan ide-ide dari saya. Ini harus ada yang wow nih JISC dan sebagainya. Meskipun tertunda-tunda ya, tapi secara konsep dan secara andalan sebelumnya sudah disiapkan. Nah, gara-gara itu terus akhirnya ditarik sekalian jadi andalan sampai sekarang. Periode kedua ini jadi andalan. Jadi kalau sebelumnya sama bapaknya, terus yang berikut sama anaknya. Ya, sama anaknya. Punya. Sama-sama ngasih merah. Ngasih tanda andalan. Yang satu Dewan Kerja. Satu Dewan Kerja. Terlihat Mas? Oh, terlihat. Ini waktu jadi pemateri ular di sesi kumpul komunitas relawan. Ini kejadiannya kan di Ciputat, di mana Sangga Buana itu loh. Dekat ya daerah-daerah situ ya. Itu Srengseng, betul. Kita ngumpulin teman-teman komunitas dari IOF, dari relawan, BPBD segala macam sama teman-teman Smart Offroading. Kita sharing dan ekspektasinya paling 30-40 orang, tapi yang datang sampai lebih dari 80 orang waktu itu. Ini salah satu program edukasi kita ke masyarakat tentang karakter ular. Dan itu yang menjadi salah satu penopang rezeki juga sampai saat ini. Jadi trainer profesional di bidang ular. Baik. Nah, saya berikutnya mau share foto, tapi Mas menyampaikan tentang foto tersebut melalui 3 kata saja. Oh, oke. Jadi pilihannya nggak ada kata. Nggak ada, terserah Mas mau terhadap gambar yang saya tunjukkan. Oke. Yang pertama Pramuka, tunas kelapa ya. Oke, sudah 3. Baik, Pramuka, tunas kelapa. Oke. Kalau yang berikutnya
Nah, siok. Punya nggak ular tapi siok. 3 Mas, 3 kata. Oh, 3 kata. Apa ya? Yayasan Siok Indonesia. Yayasan Siok Indonesia. Brandingku di situ. Lihat ular, Yayasan Siok Indonesia. Baik. Iya betul. Itu nge-branding saya gitu. Bahkan ingat ular, ingat Aji, gitu. Ingat ular, ingat Siok. Brandingnya ke situ. Oke, saya gambar yang terakhir nih. Ya. Apa Mas? Sumber duit. Bisnis. Berduit bisnis. Oke. Iya, betul. Menarik. 3 kata dari gambar yang saya sajikan tadi. Ya. Semua pasti punya kesannya Mas ya. Nih Mas, saya punya pertanyaan yang harus Mas jawab. Ya. Kalau disuruh milih dari ketiga itu, mana yang Mas mau jalanin? Siok. Sekarang saya baru fokus ke siok, ke ular. Apalagi kondisi pandemi ini, siok lebih powerful ketimbang yang lareangon dan pramuka. Pramuka jelas pengabdian. Kalau untuk pemasukan, ya ngambilin siok. Oke, berarti kalau melihat dengan kondisi sekarang, pilihannya ada di siok ya? Betul. Oke. Mas masih punya cita-cita atau project atau mimpi Mas yang kedepannya mau diwujudkan nggak Mas? Masih banyak yang ini cerita yang siok aja. Siok itu target saya bersama teman-teman sudah merumuskan sedikit. Yang pertama kita ingin membuat LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di bawah Yayasan Siok. Yang kedua ingin membuat profesi baru di Indonesia, namanya snack handler. Nanti akan di bawah Kemenpar K3 dan kita bikin kayaknya dan kita LSP-kan. Jadi orang kalau mau handling ular harus bersertifikasi dan sertifikasinya diambilnya di Siok. Yang ketiga saya ingin bikin pusat studi ular Indonesia. Satu kawasan kita beli tanah 2 hektar, 3 hektar, kita bangun pusat studinya, risetnya, laboratoriumnya, karantinanya dan sebagainya. Jadi 3 mimpi besar ini yang sedang kita rintis. Moga-moga sih nggak butuh waktu lama kita bisa mewujudkan. Itu ditargetkan kapan Mas? Nggak ada target. Susah target dalam kondisi kayak gini karena ini baru ngumpulin uang modal pun keluar masuk kan, kondisi pandemi. Jadi ya moga-moga 5 tahun 7 tahun ke depan udah bisa jadi. Oke, berarti itu proyek panjang lah Mas ya, atau mimpi panjang yang akan proyek panjang. Ya. Ini Mas, tahun ini kan Pramuka ulang tahun nih, ke-60 ya? Ya. Itu kan usianya udah menuju pensiun lah, kalau pegawai negeri sipil tuh udah mau pensiun atau bahkan udah ada yang pensiun. Ya. Nah kalau saya tanya nih harapan Pramuka di tahun ini yang ke-60 menurut Mas apa Mas? Gerakan Pramuka secara keseluruhan memang harus memposisikan di posisi yang lebih strategik ditimbang sekarang. Artinya gini, kalau sebagai organisasi besar dengan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat, dari negara untuk mengelola pembinaan generasi muda, apalagi punya undang-undang dan punya kurikulum, maka harusnya Gerakan Pramuka jauh lebih bisa memberikan kontribusi berupa konsep, toladan, material, atau bahkan mungkin guidance kepada siapapun yang mau belajar di dunia pendidikan non formal. Itu lebih tajam. Itu bahasa birokrasinya, bahasa tajamnya, bahasa kritiknya, perbaiki kuartir nasional, perbaiki manajemen komunikasinya, perbaiki prioritas programnya, dan
buat jejaring lebih terbuka kepada perusahaan-perusahaan tinimbang hanya mengandalkan di APBN. Karena masih banyak peluang di luar yang bisa kita grab untuk membangun gerakan pramuka. Itu Mas. Jadi itu harapan sekaligus kritik yang disampaikan di apa yang ke-60 ini ya. Iya. Kalau saya tertarik tadi pramuka istimewa, apa yang dilakukan untuk 60 tahun ini Mas? Jogja? Target kita sih akhir tahun ini sudah keluar SK Jukran petunjuk penyelenggaraan pramuka istimewa di DIY. Kita akan menggunakan SQ lokal gitu, jadi pencapaian SKU untuk mendapatkan predikat pramuka istimewa. Misalnya siaga dia bisa menganyam simpel gitu, jadi lebih banyak ke budaya, lebih banyak ke culture ya, karena kan muatan lokal. Kalau penggalang pramuka istimewanya bisa menari, bisa nembang, bisa karawitan dan sebagainya. Nah, saya dengan Pokja sedang menyusun itu, harapannya nanti outputnya tahun 2022 kita bisa launching pramuka istimewa dengan muatan lokal. Kita beri predikat bahwa kalau kamu sudah menguasai kebudayaan lokal di Jogja, maka dia bisa memberikan bisa mendapatkan tanda kecakapan pramuka istimewa. Itu sih Mas. Baik, sebenarnya menarik nih tentang pramuka istimewa. Mungkin saya bisa ngobrol lagi dengan tema nih pramuka istimewa atau dengan siapa yang nanti bisa kita bahas tentang pramuka istimewa, karena apa yang mau dilakukan Jogja dan branding yang dilakukan Jogja belakangan ini tentang pramuka istimewa cukup terasa di beberapa lini ya. Saya ngerasa dan melihat dan memantaunya dari media sosial pergerakannya. Jadi pengen tahu lebih dalam tentang apa sih visi misinya pramuka istimewa dan mau ngapain sih nih pramuka istimewa si Jogja ini. Ya. Nanti kita akan bahas mungkin Mas di nanti saya kasih narasumbernya, ada itu yang bisa ngasih tentang pramuka istimewa. Saya eksekutor saja di lapangan. Baik. Jadi kalau misalnya kita menutup pembicaraan kita nih Mas, apakah Mas punya quote atau pesan buat semuanya gitu Mas, yang nanti nonton? Oke. Yang buat teman-teman yang berada di kondisi pandemi ini tetap sehat, seperti pesan Baden Powell, kalau kita muda tetap harus jaga kesehatan, harus banyak gerak. Kalau muda sehat, nanti tuanya juga lebih nyaman menjalani. Tapi kalau sekarang tidak menjaga kesehatan, itu yang penting ya sekarang di kondisi pandemi. Nanti semakin kita berusia, itu akan semakin berat. Yang kedua, tetap kreatif, tetap bergerak, jangan menyerah. Dan pramuka sebagai orang yang bergerak di bidang pembentukan karakter, maka saat-saat seperti ini justru kita dituntut untuk lebih memberikan impact atau dampak yang positif ke masyarakat, karena karakter kita sudah dibangun dengan baik oleh pramuka. Sekarang bagaimana kita memberikan itu ke masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih Mas Dasid. Ini judul podcastnya Angkare, keren. Sampai ketemu lain waktu. Yes, terima kasih Mas. Udah ada waktunya dan obrolannya sungguh menarik. Mungkin di luar sana biar orang-orang tahu lebih mendalam tentang Mas Aji nih, seperti apa orangnya. Dan karena saya bertemu juga dengan beberapa orang yang pro atau tidak dengan Mas Aji. Betul. Dan ini sebenarnya setuju. Podcast atau ngobrol-ngobrol kita nih sebenarnya tujuan saya untuk sama-sama edukasi, untuk berbagi pengalaman, untuk sharing, dan melihat pramuka dari perspektif yang lain. Jadi kalau nanti kita namanya Cerita Api Unggun dengan tagline ya ceritamu inspirasiku. Jadi bagi teman-teman kalau penasaran nanti dengan saya ngobrol dengan siapa lagi berikutnya, akan banyak sekali orang-orang yang hebat, yang ternyata orang itu pramuka, yang bisa menginspirasi kita semua di depan sana nanti. Sekali lagi terima kasih Mas Aji atas waktunya dan kesempatannya. Amin. Salam buat keluarga dan salam pramuka. Ya, salam.